Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kayaknya pagi hari ini kalian happy banget ya. Iya dong. Sudah siap mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Sudah. Siap ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Ibu. Mbak Rahma. Sekarang pimpin doa dulu ya Mbak Rahma ya. Iya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sekarang kita presentasi terlebih dahulu. Untuk kelas IPS ini siapa yang berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya? Iya, Bu. Oke, sekarang langsung aja Ibu input. Nanti untuk ketua kelas langsung divalidasi ya Mbak ya? Iya, Bu. Untuk hari ini ya. Iya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dahulu. Kemarin liburnya kemana aja nih? Jalan-jalan dong. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan kemana aja? Pasar malam. Pasar malam. Pasar malam. Gimana Iya. sih pasar malam? Di situ, Bu, dekat lapangan sekolah, Bu. Berarti udah buka ya sekarang Iya, ya? sudah. Ke pasar malam semua nih? Iya. Ada yang pergi halal-halal sama ayam gitu? Nggak ada, Bu. Batawi sama ayam. Oh, Batawi sama ayam yang aku Batawi. Sama ayam ya berarti ya. Pokoknya Ibu mau kasih tahu sama kalian kalau sekarang ini kita harus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Sekarang kan cuaca lagi nggak mendukung, kadang panas, kadang hujan. Jadi kita gampang meriang. Nih Ibu aja meriang, suaranya masih suara serak-serak gitulah pokoknya. Ya, jadi kalian harus jaga kesehatan. Paling nggak yang minum air putih lah. Kemudian makan yang Teratur. Iya, yang teratur, pakai sayur gitu ya. Jangan geprek terus ya Mbak Vina ya. Iya. Mbak Salma jangan bakaran terus dong. Iya. Ah, iya gitu. Oke, karena kita nanti ngobrol-ngobrolnya masih panjang karena kita 2 jam pelajaran ya. Iya, Bu. Ibu mau tanya dulu, untuk materi kemarin coba materi apa? Globalisasi, Bu. Globalisasi, oke betul sekali. Coba dijelaskan Mbak, materi globalisasi apa? Baik, Bu. Mari. Jadi globalisasi merupakan proses mendunia yang mana di dalamnya itu sudah tidak ada batas-batas antar wilayah, Bu. Betul sekali. Globalisasi ini seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya, tidak ada batas Antara ruang antar dan wilayah waktu. sudah tidak Iya. terlihat lagi. Pertanyaan satu kali lagi. Ruang lingkup atau bidang globalisasi apa aja coba? Mbak Syahwa apa coba? Ada bidang ekonomi, Ekonomi, hukum, sosial budaya, sosial budaya, terus iptek, iptek apa? ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul, betul ini Mbak Sama? Betul ya? Betul ya, Mbak Tani betul ya? Betul. Jadi berarti Ibu rasa kalian sudah mengingat ya untuk materi yang kemarin Ibu sampaikan. Oke, yang selanjutnya kita langsung memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemarin kan Ibu udah memberikan instruksi ya anak-anak bahwa produk apapun yang berhubungan atau menjadi ciri khas dari daerah kalian masing-masing. Iya, Bu. Betul? Betul. Betul ya, coba dikeluarkan dari tas dulu. Oke, dari anak-anak sekarang kalian keluarkan produk apa yang kalian bawa, gitu ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian mau menampilkan, mendeskripsikan produk apa yang kalian bawa. Tapi kok kayaknya ini kok bau-bau makanan ya? Iya, Bu. Kita kalian semua. Iya. Nah, untuk mengenalkan supaya teman-teman dan Ibu lebih jelas itu apa sih kalian sekarang presentasikan. Siapa yang mau presentasi duluan? Aku, Bu. Oke, Mbak Rahma. Ini. Oh iya, teman-teman dan Ibu Guru. Jadi ini aku bawa ya Allah, ini udah saya makan sedikit-sedikit ya. Karena lama banget, Bu. Ini namanya cotot. Tahu cotot gak? Cotot itu dari ketela. Apa namanya ya? Singkong. Dari singkong ya, singkong. Nanti dalamnya ini ada gula Gula apa sih itu, merahnya. Pak? Gula merah, Bu. Gitu-gitu loh. Nah, tapi ini ada gula merahnya enak. Ada apa namanya? Kelapanya juga. Manis ya? Manis kayak aku. Waduh. Jadi dari ini khas dari tempat saya ya, Bu, di Jawa Mana, Tengah dari mana? sana. Jawa Tengah sana. Kan kita sama di Jawa Tengah. Tapi Oh. beda penamaan mungkin dari teman-teman semua. Oh iya, beda kayaknya soalnya itu kalau di daerah itu namanya petot. Oh, petot. Tapi selang sedikit, Bu, namanya cotot dan petot. Berarti Bu, dari saya benar ya. Kamu apa? Apa Kalau di namanya? daerah saya namanya misro, Bu. Misro.
Ya Allah. Beda-beda ya. Namanya Bu. Udah ya Bu. Setiap daerah memiliki nama masing-masing gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Saya Bu. Oke Mbak Vina sekarang. Ya, jadi teman-teman, Ibu saya membawa ini namanya tuh arem-arem. Arem-arem ini tuh khas dari Kebumen. Tapi kalau di Semarang, di Temanggung, Iya. di Magelang, di Jogja ini arem-arem tuh ada. Jadi tetap ada di mana-mana. Ini tuh rasanya gurih. Dalamnya itu ada Apa yang sih, Mbak, dalamnya itu apa? asa. Dalamnya ada yang ayam. Asam. Ayam. Iya. Tempe nggak sih? Ayam, tempe juga. Terus apa ya? Kayak ada wortel, ada Sayur-sayuran. iya, itu pokoknya macam-macam di sini tuh komplikasi di dalamnya. Berarti rasanya asin ya Mbak Vina? Asin ya, benar sekali. Asin ya. Tapi di mana-mana ada. Kok panjang sekali sih ini? Iya. Bentuknya kayak lontong ya. Iya Bu, Tapi kalau tapi kan lontong- lontong nggak ada isinya. Iya, kalau ini ada isinya. Ada Mbak Vina beli di mana ini? di pasar Wage. Di pasar lagi. Iya. Kapan belinya? Pasar Wage berarti Bu. Kalau sekarang belum basi. Belum pasti Bu, nanti kan baru kemarin. Waktu baru kemarin. Iya. Sponsor. Oh iya. Udah Bu. Oke, makasih Mbak Vina. Masih ada lagi ayo. Saya Bu. Oke Mbak Syahra silakan. Nah jadi ini teman-teman aku membawa namanya papais pisang ya teman-teman. Oke. Jadi itu bahan dasarnya itu dari tepung beras sama pisang. Rasanya itu manis. Manis. Gitu Bu. Makan khas mana Mbak? Ini tuh makanan khas Sunda. Udah Sunda ya. Iya. Pernah sih Ibu makan tepes, tapi tepesnya tuh yang dalamnya tuh kayak ada singkongnya nggak? Itu pakai singkong apa pakai apa beras? Tepung beras Bu. Oh pakai tepung beras ya. Iya. Berarti memang apa komposisinya beda-beda ya? Ada Iya. yang singkong, ada yang pakai. Mbak Syahra dari mana sih? Dari Semarang Bu. Dari Semarang. Belinya di mana itu? Di pasar Krombyeng. Pasar Kelenjar. Oh iya, karena kan kalau pagi dijajanan pagi tuh ya. Iya. Sekali. Sekarang siapa lagi? Saya Ibu. Oke, Mbak Salma silakan. Nah jadi teman-teman, saya hari ini bawa ketan serundeng. Ketan serundeng. Iya, ini Wah, ada iya, dari Mbak. ketan dan juga ada serundengnya. Ini rasanya gurih ya teman-teman. Iya, Ini khasnya. khas Betawi, tapi ini bisa ditemui di mana aja, di daerah mana aja. Beli di mana Mbak itu Mbak? Di pasar itu. Pasar Krapiak juga. Iya, bersama bareng sama Mbak Syahla tadi. Komentar apa sih? Coba temannya dikasih dilihat ya Mbak. Ini kayak gini ya. Oh, Iya lah, mau. Wow, mau. Mbak Rama jangan sekarang nanti aja. Oh iya, bagus ya. Ya Allah. Itu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Salma. Sekarang siapa ya? Mbak Tami ya. Silakan. Nah, jadi ini tuh namanya jalabria. Wow, jalabi. Ya, tapi tapi bisa disebut dengan jalabia. Gitu. Ini makanan khas Majalengka. Mas jalan ke sana. Ya, dari Jawa Barat. Wow. Ini dari tepung ketan. Tepung ketan ya. Nah, isinya gula merah. Ih, sama kayak tadi. Berarti sama tadi. Mirip-mirip ya. Apa tadi Mbak? Itu ya gula merah tapi cocok. Singkong kan? Iya. Kalau Mbak Tami kakak Tepung ketan. Tetap ketan. Oke, siap. Makasih ya Mbak Tami ya. Beli di mana Mbak Tami? Di pasar Senen, Bu. Oh iya. Iya iya. Sekarang siapa lagi? Oke, Mbak Tio. Kalau saya membawa pisang Ambon. Pisang Nah, Ambon. mungkin udah familiar kan namanya pisang Ambon. Iya Bu? iya. Ini udah banyak terdapat di Indonesia. Hah? Ini dari khas dari Ambon. Oh. Dan ini udah banyak ditemui di kebun-kebun ataupun di sekitar masyarakat. Ini beli apa gimana? Ini langsung dari kebunnya, Bu. Minum dulu ya. Kita tanya satu ya. Kalau boleh bawa satu apa namanya? Tundun. Satu tundun. Nanti teman-teman dikasih. Ya. Oh, iya. Nah sekarang kalian makanannya dimasukin ke dalam tas dulu, nanti bisa dimakan pas istirahat ya. Iya, Bu. Biar fokus nanti Mbak Rahma nggak melirik terus sama cocoknya. Iya, Bu. Ya, oke. Udah? Udah ya. Sekarang ibu mau tanya lagi. Sekarang kan ini ya sudah ibu apa namanya? Udah ada pemanasan ya dengan makanan-makanan yang kalian bawa ini beda-beda gitu kan? Iya, Bu. Beda. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Perbedaan, Bu, perbedaan. Perbedaan. Diferensiasi. Diferensiasi apa? Ayo, diferensiasi perbedaan masuk. Ayo, Pak ini. Ayo. Apa Mbak? Diferen? Keragaman.
Rahman, masuk. Itu udah ada yang betul ya Mbak Tami ya. Diferensiasi Sosial. Diferensiasi sosial ya. Untuk minggu lalu kan kita telah belajar tentang stratifikasi sudah kemarin ya, Iya. kemarin. Tapi kalian masih ingat kan? Masih. Dan ini beda bi sama stra gitu. Kalian harus bisa membedakan ya. Iya, Nanti Bu. makna yang diferensiasi itu apa ya, stratifikasi itu apa gitu, harus ingat pokoknya. Ada yang tahu anak-anak apa itu diferensiasi sosial? Ayo. Salah nggak apa-apa kok, salah nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar, berarti salah nggak apa-apa. Mau jawab Bu, Iya, Pak. perbedaan antar semua kelompok atau semua anggota masyarakat gitu. Perbedaan dalam anggota kelompok atau dalam masyarakat gitu ya. Iya. Ada yang menambahkan? Saya Bu, Apa coba Mbak? perbedaan secara horizontal. Jadi tidak Horizontal. bertingkat. Perbedaan secara horizontal artinya berarti kita masih sama ya. Ya. Kalau vertikal berarti Naik. berarti Stratifikasi. nah betul, masih ke tingkat tingkatan. Kalau yang vertikal ya, kalau horizontal berarti masih sama. Sejajar. Coba kita buka. Tapi sebelumnya ibu ingin menjelaskan kita konsepnya dulu ya. Iya. Jadi pagi hari ini kita akan pelajari tentang diferensiasi sosial, di mana materi tersebut salah satunya ada pengertian dari diferensiasi sosial, kemudian ciri-ciri diferensiasi sosial, dan yang terakhir ada jenis-jenis dari diferensiasi sosial. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari diferensiasi sosial dengan tepat. Jadi nanti kalian harus memahami apa itu diferensiasi sosial. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari diferensiasi dengan tepat ya nanti ya. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis diferensiasi sosial dengan tepat. Jadi capaian kita nanti ada 3 itu yang kalian harus pelajari dan dipahami gitu ya. Bu. Ini yang angka sebentar sudah Nah, kalian kan tadi udah tahu ya apa itu diferensiasi sosial. Sekarang ibu izin mau menyampaikan ya apa itu diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial itu betul apa yang dikatakan oleh Mbak Vina, Mbak Rahman dan sebaliknya tadi. Udah ya berdua ya. Perbedaan namun masih dapat kita lihat secara horizontal. Artinya perbedaan tersebut masih sama. Masih dalam derajat yang sama. Iya. Itu ya, Ibu. Sekarang Ibu mau menampilkan video, nanti anak-anak bisa disimak ya. Kemudian nanti analisis. Jangan lupa dianalisis ya, ditulis apa yang kalian lihat dalam video. Berarti nanti dicatat ya Bu? Iya betul sekali dicatat ya Mbak. Siapkan dulu alat tulisnya. For thousands of years, people have cherished the many wonders of these enchanted islands, Panggung ditutup dulu. inspiring histories of the land below the wind. Astounding relics from prehistoric times are testament to the wondrous age-old cultures. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life.
as true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily and ceremonial life of the people, adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. As they are embodiment of the locals' way of life. Cultural and historical diversity, Pemahamannya apa masih lanjut? where various cultures have crossed paths for Paham many ya? Dari cuplikan video ini a pasti udah. variety of numerous ethnic groups. Oke, ini tayangan video yang merujuk ke kemana? Ke materi apa? Diferensiasi sosial. Udah dicatat hasil analisis. Sudah, Bu. Sekarang kita diskusi dulu ya sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam. Coba Mbak Vina, apa yang kamu lihat Mbak, dari tayangan video ini? Baik Bu, jadi kalau menurut saya kan materi diferensiasi Ya. sosial itu Bu, berkaitan dengan tingkatan secara sejajar Ya. atau secara horizontal. Nah jadi kalau lihat di video itu ada suku, budaya, itu baik berupa tarian, makanan, kesenian, adat istiadat, itu tidak ada yang unggul dan tidak ada yang jelek. Jadi semuanya itu sama Bu. Sama ya, gitu ya. Semuanya sama. Makanan, tarian, budaya, kemudian suku, ras, gitu kan, pakaian, semuanya berbeda kan yang di situ? Iya Bu. Berbeda tetapi masuk dalam derajat yang Sama. Nah, ada yang mau menambahkan? Aku Bu, iya silakan Mbak. Ya, mau menambahin dari Mbak Vina, berarti aku mau nambahin kalau misalnya di masyarakat itu kayak misalnya itu Indonesia. Di Indonesia itu beragam aneka ras, suku bangsa, adat istiadat, budaya gitu. Jadi antara satu dengan yang lain, antara wilayah satu dan yang lain itu jelas berbeda dan tidak ada yang diunggul-unggulkan atau direndah-rendahkan. Gitu. Betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Lagi? Cukup? Pendapatnya sama? Sama ya. Ini negara Indonesia itu merupakan salah satu negara apa? Multikultur. Multikultural. Multikultural itu artinya banyak sekali kepemilikan kekayaan yang dimiliki Indonesia, namun di situ masih memiliki tingkatan yang sama karena kan setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki tradisi ciri khas masing-masing. Berarti paham ya dari video tayangan ini ya? Paham ya? Pengertian diferensiasi sosial udah paham ya tadi ya, udah dijelaskan ya? Iya Bu. Kita lanjut ke ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Tapi tadi yang materi tentang pengertian udah paham? Paham. Mau ada yang ditanyakan? Belum Ya. Kita langsung lanjut ke ciri-ciri diferensiasi sosial. Sebelumnya ada yang tahu seperti apa coba ciri-cirinya? Salah nggak apa-apa. Coba apa? Ciri-ciri apa? Tante mau jawab sama. Apa coba Mbak? Ciri-ciri diferensiasi sosial itu ada ciri budaya Ibu. Ciri budaya. Apalagi? Ada ciri sosial Ya. Kok mati ya? Sosial, budaya, dan juga ada ciri fisik Ibu. fisik. Oh iya, kemarin anak-anak itu ya udah buka Google Classroom kita ya. Iya, Di situ Bu. ada PDF, PPT sama apa? Video. Ya, itu ya, udah ya. Udah dibuka? Sudah. PDF-nya udah dibaca? Sudah. Berarti sekarang kita tinggal melanjutkan karena kemarin sudah ada ya gambarannya ya. Iya Bu. Apa aja Mbak, ada cirinya apa? Ciri fisik, Fisik. Kalau ini contoh apa aja? Coba. Budaya. ciri budaya Ibu. Ciri Budaya. sekali.
Ciri-ciri. Oh, bentar ya Mbak. Iya Bu. Ini sinyalnya apa gimana ya? Ada yang membantu? Oh, bentar Bu. Ada. Mbak Vina mungkin bisa mau bantu. Udah ya? Coba. Tuh, situ aja. Sini ya Bu. Ya, lanjut lagi. Udah, situ aja. Makasih ya Mbak. Iya Bu. Yang pertama ciri apa tadi? Ciri budaya. Ya, betul. Yang selanjutnya ciri Sosial. Ciri sosial. Sosial. betul sekali, ciri sosial. Ciri apa Mbak ini Mbak? Ciri fisik. Ciri fisik berarti ada berapa ciri? 3. Ya, apa saja? Budaya, sosial, fisik. Fisik. Yang pertama ciri fisik. Apa coba yang menonjol dari ciri fisik? Apa coba? Warna rambut. Warna rambut, terus Kulit. terus Bentuk hidung. bentuk hidung termasuk ya, bentuk mata. Iya betul sekali, karena kan masyarakat kita Indonesia dan Eropa tentu hidungnya masyarakat kita pesek ya, standar ya. Kalau Eropa kan apa? Macu. Betul sekali. Apalagi Mbak fisik? Rambut, kulit, Coba tadi siapa bilang apa Wak? Warna mata. Warna warna mata, betul sekali. Beda ya. Ciri fisik ini adalah ciri yang berhubungan dengan fisik yang dapat kita lihat, gitu ya. Seperti yang setiap ras atau suku itu pasti memiliki perbedaan. Bahkan setiap wilayah, misalkan masyarakat Jawa dan masyarakat mohon maaf ya, masyarakat Papua itu pasti kita memiliki ciri Yang berbeda. ciri fisik gitu. Tetapi kan semua itu tidak kemudian wah ini yang Papua lebih unggul dari Jawa, yang Jawa lebih unggul dari Papua, kan enggak ya? Iya. Kita tetap masih memiliki derajat yang sama. Kita sebagai manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa tanpa Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita posisi kita ini sama. Fisik itu tidak membedakan. Bentuk fisik, perbedaan fisik tidak membedakan harkat dan martabat kita. Yang kedua ciri apa? Sosial. Ciri sosial adalah ciri Di dengan masyarakat. Mbak Vina coba dibaca. Ciri sosial bisa dalam perbedaan profesi Bu. Perbedaan profesi, apalagi Mbak kami? Pekerjaan sama profesi itu sebenarnya hampir kakak beradik ya. Apalagi Mbak, perbedaan dari apa? Apa Mbak Tio? Mata pencaharian salah satunya ya. Kita biasa melihat seorang guru, seorang petani, kemudian seorang dokter, tentu berbeda kan Mbak Sarah? Iya Bu. Beda ya, pekerjaannya beda-beda, memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada nih dari pekerjaan petani itu yang paling low, yang paling rendah, nggak ada ya. Kita semua sama, itu. Mau petani, pejabat, mau dosen, mau dokter, kita tetap sama di situ. Itu sama. Gitu. Pekerjaan nggak ada yang buruk, semua pekerjaan pasti baik. Iya Bu. Walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai ya. Jangan merasa yang kita tuh paling oke gitu, jangan. Selanjutnya ciri Budaya. Ciri budaya ini berhubungan dengan adat istiadat, kemudian kebudayaan yang berbeda di antara masyarakat. Kebetulan kan kelas kita ini memang dari beragam wilayah ya. Iya. Kalau dari Mbak Salma, coba dari mana Mbak? Saya dari Karawang. Karawang. Itu coba apa Mbak? Budaya apa saja coba? Ada tari jaipong Ibu. Budaya jaipong, pekerjaan terus. Berarti kalau jaipong itu maksudnya kan apa Mbak? Tarian ya? Iya, Tari kan jaipong. ciri dari tari kan gitu. Kemudian dari mana lagi coba? Yang dari jauh nih Mbak Tio coba apa? Adat istiadat apa yang berbeda dengan teman-teman di sini? Apa coba? Segi makanan juga. Makanan, ya makanan apa coba di sana? Makanan apa Mbak yang menjadi ciri khas? Lapet.
Jadi makanan ya, kalau di Mbak Tio sama Mbak Tami nggak sama daerahnya? Sama dari mana sih Mbak? Medan. Dari Medan ke Semarang, selamat mencicipi makanan-makanan yang ada di Semarang ya. Tapi bukan berarti wah makanan di Sumatera itu enak daripada di Semarang. Iya, Bu. Walaupun mungkin dari cita rasa di lidah kita beda, tapi makanan itu juga sama kok, artinya untuk mengenyangkan perut ya kan. Jangan kemudian kita melihat makanan dari Sumatera itu lebih enak tahu dari mana Semarang, jangan ya. Iya, Bu. Jangan ya. Terus apa lagi Mbak? Ayo siapa? Ciri-ciri budaya? Ada yang mau bercerita? Bahasa termasuk juga karena ini ya, setiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Mungkin kalau orang Jawa, Semarang bisa setiap hari berbahasa Jawa ya Mbak Dina ya. Mbak Sawa sama Mbak Rahma. Kalau Mbak Salma berbahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Mbak Tami sama Tio? Bahasa Batak. Batak apa sih Mbak? Batak Toba. Batak itu macam-macam ya, ada Karo, Toba. Iya, itu banyak saya lupa. Jadi udah paham ya? Sudah Ibu. Untuk ciri-ciri diferensiasi sosial masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau mau tanya nggak apa-apa, tanya aja. Belum ada. Belum ada, paham ya berarti ya? Iya Bu. Next ke jenis-jenis diferensiasi sosial. Ini yang nomor 1 udah udah dikasih tahu itu apa namanya? Diferensiasi apa? Tingkatan. Ya. Coba dibaca Mbak Vina biar gak ngantuk. Baik Bu, jadi diferensiasi fungsional atau functional differentiation merupakan dapat dilihat dari suatu lembaga sosial adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Dengan pekerjaan yang saling berbeda, maka manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, betul sekali ya. Jadi diferensiasi fungsional ini setiap pekerjaan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, maupun di pekerjaan ataupun lembaga itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dan di situ saling melengkapi. Yang ketiga apa Mbak Salma? Diferensiasi adat. Coba dibaca Mbak Tio. Dibaca contohnya aja. Ada contohnya nggak? Setiap daerah. Setiap daerah. Ini ya. Norma adat ini bertujuan untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Seperti contohnya tadi ya, kalian udah bawa makanan, kemudian cara menyajikan makanan, cara tradisi kematian pun berbeda-beda kan, pemakaman. Iya, pemakaman juga ada. Mungkin kalau di daerah Jawa di apa? Dimakamin dia satu. Dimakamin dikubur, kita kan dikubur kan di tanah. Tapi kalau di daerah Sumatera gimana Mbak? Di daerah Mbak Tio sama Mbak Mbak Tani. Ada yang pakai peti, ada yang memang langsung dikubur gitu. Oh berarti kalau rata-rata dikubur ya. Kalau yang itu pemakaman yang mayatnya dibakar tuh itu namanya dari mana? Toraja ya? Nah itu dari Toraja juga beda. Gimana Mbak? Coba Mbak di Toraja itu pemakamannya. Saya kurang paham Bu. Itu diawetkan ya. Iya. Nanti ada tempatnya, tempat apa itu di tebing-tebing yang mayat itu kan berbeda-beda, diferensiasi ada juga beda. Oke, jenis-jenis diferensiasi udah paham semuanya? Sudah. Udah paham ya? Sekarang kita main game karena tadi Ibu lihat Mbak Syahwa udah lirik-lirik sini terus. Gak fokus ini Mbak Syahwa. Riana sebentar terus. Oke ya, jadi sekarang Apa tuh Bu? Ibu jelaskan dulu ya. Ya Bu. Jadi sekarang kita akan main spinner diferensiasi. Nanti anak-anak maju berdasarkan urut absen ya. Ya, Bu. Nanti kalian akan membuka, tapi bawa handphone dulu. Nanti membuka kotaknya, di sini ada barcode. Kemudian nanti barcode-nya di scan. Yang kemudian pertanyaan nanti kalian jawab. Kalau betul menjawab, akan ibu kasih apa? Hadir dong. Nah, udah melirik ya tadi ya, Vina ya, udah melirik. Udah melirik nabati gitu. Udah melirik. Sekarang anak-anak berbaris dulu, berbanjar di sini. Di belakang ini ya Mbak, di belakang garis hitam ya, di belakang.
aku pertama ya. Oh, kamu pertama Mbak Rahma, aksen Iya, pertama ya? pertama. Oke, Mbak Rahma aksen pertama sekarang buka buka sekarang ini dulu Mbak. Mainkan spinner dulu Mbak. Oh, diputar dulu ya, Iya, Ibu? betul sekali. Spinner dulu. Bismillah. Wah, dapat nomor 2. Nomor 2. Seperti ini, Bu. Iya, betul sekali dibuka. Dibuka langsung kayak gini. Mm-mm. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial. Silahkan dijawab. Jadi diferensiasi sosial adalah perbedaan masyarakat secara horizontal. Jadi masyarakat dibagi ke dalam plot-plot tertentu Yes. secara horizontal, seperti perbedaan ras, perbedaan suku, budaya, begitu. Artinya ini memiliki derajat yang apa? Memiliki derajat yang sama, tapi tidak ada yang ditinggikan atau direndahkan. Betul sekali, beri tepuk tangan ke Mbak Rahma. Karena Mbak Rahma betul jawabannya, jadi Ibu kasih hadiah karena nomor 1 ya dapat setera. Iya, nanti terima bisa kasih, digunakan di Bu. pos ya. Iya, Bu. buat pengharum ruangan. Iya, Bu. Ya biar kamunya nggak penghuk gitu ya Mbak Rahma. Iya. Ya. Sekarang lanjut siapa? Saya Bu. Mbak Vina. Oke, mulai mainkan spinner. 1, 2, 3. Berapa? 1 Bu. Nomor 1. Oke, silakan dibuka pertanyaannya. Tuliskan macam-macam diferensiasi sosial berdasarkan kondisi budaya yang ada di Indonesia. Ada suku, ada ras, ada bahasa, ada tarian, makanan. Kanan. Kemudian masih banyak lagi Bu. Banyak lagi ya. Artinya di sini masih nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk kan semuanya? Sama Bu, semua budaya tuh bagus semua. Betul sekali. Kasih tepuk tangan kepada Mbak Vina. Karena Mbak Vina betul dan dari tadi udah melirik nabati, jadi Ibu kasih nabati. Ini langsung boleh duduk ya Bu? Boleh langsung duduk aja. Lanjut Mbak Salma. Nomor berapa tuh Mbak? Udah. Tadi udah, Bu. Nomor 2 udah. Vina Nomor dua udah. nomor 5. Oke, silakan. Kalau nanti jawabannya masih bingung bisa tanya sama temennya nggak apa-apa. Pertanyaannya, mengapa pengelolaan masyarakat dalam diferensi sosial dapat memicu konflik sosial? Iya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa rasnya, sukunya, atau kebudayaan itu lebih unggul daripada kebudayaan dari daerah lain, seperti itu, Ibu. Betul sekali. Tepuk tangan kepada Mbak Salma. Banyak sekali ya sekarang ini ya merasa budaya sendiri itu lebih unggul dan seperti terlihat ya saing-saingan gitu bersaing. Padahal sebenarnya kan semua sama kan. Sebagai negara multikultural kan semuanya masih memiliki derajat yang sama. Makasih Mbak Salma. Sekarang lanjut Mbak. Saya mana, Bu? Oh iya betul ya hadiah. Mbak Salma itu dapat hadiah gunting. Wah, sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat ya guntingnya ya. Nanti biar bisa buat gunting-gunting di kos ya. Mbak, ayo siapa? Sambil aku atas Gimana aja ya, Bu? Oh iya. Pertanyaannya adalah diferensiasi sosial masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan faktor apa saja. Jadi diferensiasi sosial di masyarakat itu ditandai dengan faktor misalnya agama, kemudian pekerjaan, kemudian usia dan lain sebagainya, Bu. Ya betul ya. Kita kasih tepuk tangan kepada Mbak Syakwa. Salah satu faktornya yang ada agama, pekerjaan, kemudian apa lagi Mbak? Sosial, budaya seperti itu ya. Oke silahkan bergantian Mbak. Terima kasih ya. Hadiahnya Ibu kasih tisu. Iya. Semoga bermanfaat. Lanjut Mbak. Ya. Sebutkan contoh diferensiasi sosial berdasarkan bentuk-bentuknya. Ya, betul. Seperti yang ini tadi diterangkan ada juga, Jangan melihat di sini aku. Iya, jangan melihat sini. yaitu perbedaannya itu ya warna kulit, bahasa, terus warna kulit, bentuk mata, bentuk mata. hidung, secara fisiknya. Betul sekali ya. Kita tepuk tangan kepada Mbak Kio. Betul sekali ya perbedaannya ada apa namanya? Warna kulit yang masuk ke fisik ya, kemudian pekerjaan ke sosial, tarian, makanan, bahasa masuk ke budaya. Makasih hadiahnya Ibu kasih dompet. Terima kasih, Bu. Iya, semoga bermanfaat. Lanjut Mbak.
Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat? Nah, kita itu harus saling memahami, tidak memaksakan kehendak, harus saling menghargai dan menghormati. Betul sekali, kita kasih tepuk tangan kepada Mbak Tamir sebagai penutup ya permainan spinner kita. Kemudian hadiahnya Ibu kasih sanitizer. Masih ada pandemi jadi sanitizer kan masih berfungsi ya. Semoga bermanfaat hadiahnya ya anak-anak. Karena untuk materi yang tadi Ibu sampaikan dan permainan spinner diferensiasi ini anak-anak udah paham semua ya. Sudah Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan bermain satu lagi yaitu quizzes. Nah, di situ nanti anak-anak berusaha untuk secepat mungkin mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu masukkan ke sini. Untuk link masuk ke quizesnya Ibu sudah kirimkan ke Google Classroom, sudah dibuka? Sudah Ibu. Sudah. Langsung saja join, langsung masuk saja. Udah masuk ke link? Sudah Ibu. Sudah semua? Sudah ya? Sudah. Tio, Tami, Shalma sudah semua ya? Sekarang Ibu akan langsung memulai dan kalian harus fokus. 1, 2. Ayo. Tio 1. Cukup Bu. Ini untuk sementara ridernya. Yang pertama Mbak Rahmat Moy, Ami sama Wawa dapat 100. Kenapa 6 ya? Aku percayain. Udah percayain Mbak. Iya juga 6 udah percayain. Kok nggak masuk aku gimana sama? Masalah teknis ya Bu. Tapi nggak apa-apa. Mau kurang mau berapa yang terpenting kita sudah berusaha ya. Jadi ini anak-anak udah paham kan mengenai semua materi, bahkan sudah mungkin sangat paham gitu ya. Langsung saja Ibu akhiri. Karena materi kita sudah selesai pada siang hari ini waktunya sudah selesai, nanti anak-anak langsung istirahat saja. Ibu. Ada nih dari anak-anak yang mau menyimpulkan. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vina. Saya ingin menyimpulkan satu aja Bu. Iya. Jadi diferensiasi sosial yang ciri-ciri itu dibedakan menjadi budaya, sosial, dan secara fisik. Untuk contohnya sudah paham? Paham Bu? Sudah paham ya, ada apa namanya tarian, makanan, bahasa yang masuk ke budaya, kemudian pekerjaan masuk ke sosial, rambut, kulit, warna kulit, warna mata itu masuk ke bentuk fisik. Kemudian satu lagi ciri-ciri jenis-jenisnya siapa yang mau menyimpulkan sebelum kita akhiri? Syahwa Bu. Oke, udah Syahwa. Ciri-ciri diferensiasi sosial itu Iya. ada tingkatan, diferensiasi tingkatan, diferensiasi fungsional, dan juga diferensiasi adat Bu. Adat ya, untuk contoh-contohnya sudah Ibu tuliskan di whiteboard, nanti anak-anak bisa mencatat ya. Sudah mencatat? Sudah. Berarti materi kita pada siang hari ini sudah selesai. Nanti untuk dilanjutkan ke materi atau pembelajaran kedua, Ibu harap kalian tetap semangat, tetap jaga semangat, kesehatan, jangan lupa pola makan, minum air putih ya. Ya Bu. Terus ini nanti karena permainan dari kelas kita cukup asik, nanti insya Allah Ibu kasih nilai yang sempurna. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ketua kelasnya Mbak Rahma, silakan pimpin doa terlebih dahulu Mbak. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa. Amin. Berdoa dibutuhkan. Berdoa selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada kekurangannya nanti bisa dimaklumi dan kita bisa belajar bersama-sama ya. Kita karena sama-sama belajar. Kalau ada kelebihannya berarti ya sedikit informasi atau pengetahuan yang dapat kita dapatkan gitu ya. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bu Tuta, bila kita berkulit hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.